Hello Agripreneurs, di video sebelumnya kita udah beberapa kali bahas analisis usaha budidaya nila kolam kincir. Sekarang ini kita mau urai lagi nih usaha ikan nila. Gimana sih cash flow mingguan untuk usaha ini? Tentunya biar kamu punya gambaran biaya yang rutin dikeluarkan dari pembuatan kolam hingga pemanenan. Seperti biasa sebelum lanjut buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar kamu dapat notif terbaru dan informasi menarik seputar dunia agribisnis. Buat kamu pembudidaya ikan nila, tentu udah tahu kalau budidaya nila dengan kolam kedap air butuh biaya investasi dan pemeliharaan yang cukup tinggi. Biaya per musimnya aja bisa sampai 40 juta rupiah. Belum lagi biaya investasi di awal yang bisa keluarin dana puluhan juta per kolamnya. Kalau investasi awal buat satu kolam aja bisa lebih dari 60 juta rupiah, terus gimana kalau 3, 4, 5, atau puluhan kolam? Sebetulnya anggaran biaya untuk investasi dan pemeliharaan nilainya nggak selalu tinggi di awal. Pengeluaran uang ini bisa kamu lakukan secara harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tiap periode budidaya, tergantung jenis biayanya. Kali ini, kita coba rinci pengeluaran uang dari awal investasi hingga panen. Jadi, Agripreneurs bisa punya gambaran berapa biaya yang harus dikeluarkan dan kapan biaya itu dikeluarkan. Selain itu, pemasukan juga nggak cuma sekali di akhir, karena biasanya panen dilakukan lebih dari satu kali, dan ini bisa dikelola untuk kelangsungan pembiayaan selama budidaya. Asumsi pembiayaan ini kita ambil dari komponen biaya usaha nila Mas Irwan dan Pak Gandung dari Yogyakarta. Satu periode budidaya diasumsikan 4 bulan. Lalu kita buat arus kasnya per minggu. Jadi ada 17 minggu untuk satu periode ini. Panennya dilakukan 2 kali saat umur 3 bulan dan 4 bulan. Kolamnya berukuran 20 x 20 meter. Menggunakan lapisan kedap air dan kincir sebagai tambahan suplai oksigen terlarut dalam air. Sekarang kita mulai dari persiapan budidaya. Pengeluaran biaya saat persiapan ini untuk pembuatan kolam, pembelian peralatan sampai dengan persiapan airnya. Pembuatan kolam ini dilakukan dengan alat berat, lalu finishing kolamnya hingga pemasangan plastik. Biaya pembuatan kolam ini sebesar Rp31.400.000. Sebelum pembuatan kolam tentu ada sewa lahannya ya. Sewa lahan selama 10 tahun sebesar Rp19.950.000. Lanjut ke investasi peralatannya. Investasi peralatan untuk budidaya ini ada kincir, instalasi listrik, genset, mesin pompa air, dan peralatan lainnya. Biayanya sebesar Rp11.545.000. Setelah kolam dan peralatan siap digunakan, lalu mempersiapkan air kolam agar bisa diisi dengan ikan. Di sini butuh dolomit, penumbuh pakan alami, dan tenaga kerja. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp227.000. Jadi, total biaya yang dibutuhkan sebelum pembesaran ikan sebesar Rp63.122.000. Sekarang kita urai biaya pembesaran dari penebaran benih hingga panen. Sejumlah biaya di sini disesuaikan dengan pertumbuhan ikan. Laju pertumbuhan ikan yang kita pakai diambil dari artikel pada website sahidir.com. Minggu pertama ini diawali dengan penebaran benih sebanyak 2 kuintal. Biaya ini paling besar di antara biaya yang lain, karena pakan masih belum banyak diberikan. Jadi biaya pemeliharaan ini sebesar Rp6.097.887. Berikutnya, ada biaya implisit yang juga perlu dihitung, dan biaya ini tiap minggu nilainya sama. Biaya-biaya itu seperti penyusutan kolam, penyusutan peralatan, biaya modal sendiri, dan biaya manajemen. Jadi, di minggu pertama ini, dana yang harus kamu keluarkan sebesar Rp7.027.855. Di minggu kedua, biayanya jadi lebih rendah karena nggak ada biaya pembelian bibit. Pengeluaran uang untuk pemeliharaan di minggu kedua ini sebesar Rp707.425. Dan kalau ditambahkan dengan biaya implisit, biayanya jadi Rp937.393. Lalu di minggu ketiga mulai ada kenaikan biaya pemeliharaan karena ada perkembangan fase pertumbuhan ikan.
Total biaya yang dibutuhkan di minggu ketiga ini sebesar Rp1.054.288. Di minggu keempat, pengeluaran uang juga bertambah dibandingkan minggu ketiga. Tambahan biaya itu karena ada biaya pembersihan kotoran di dasar kolam. Selain itu, tambahan ini juga karena ada biaya listrik yang diasumsikan dikeluarkan secara bulanan. Jadi, biaya di minggu keempat ini sebesar Rp1.944.888. Kalau biaya itu ditambahkan biaya implisit, jadi biayanya sebesar Rp2.174.856. Pengeluaran biaya di minggu kelima jadi lebih sedikit, karena nggak ada biaya pembersihan dasar kolam dan listrik. Kenaikan biaya pakan, obat, dan vitamin nyatanya nggak sebesar pengurangan pada biaya-biaya tersebut. Total biayanya jadi Rp1.515.509. Di minggu keenam, biaya pemeliharaan ikan sebesar Rp1.622.796 dengan total biayanya sebesar Rp1.852.764. Dan di minggu ketujuh, ada peningkatan biaya lagi dibandingkan minggu sebelumnya. Kenaikan biaya ini karena ada peningkatan biaya pakan. Untuk total biayanya di minggu ini sebesar Rp2.103.231. Minggu ke-8, biaya yang dikeluarkan cukup besar karena ada biaya bulanan listrik dan penyedotan kotoran yang ada di dasar kolam. Biaya pemeliharaan mencapai Rp3.113.657. Dengan biaya totalnya sebesar Rp3.343.625. Biaya yang dikeluarkan di minggu ke-9 cuma pemeliharaan rutin aja. Di sini nggak ada penambahan perlakuan terhadap kolam dan ikan. Biaya pemeliharaannya sebesar Rp2.560.788. Untuk minggu ke-10, biaya pemeliharaan sebesar Rp2.991.569. Kemudian minggu ke-11, biaya pemeliharaan sebesar Rp3.323.009. Dan total biayanya sebesar Rp3.552.978. Minggu ke-12 atau sekitar bulan ketiga, pengeluaran biayanya cukup besar. Dan jadi biaya terbesar kedua setelah pengeluaran di minggu pertama. Biaya pemeliharaan sebesar Rp4.632.222. Sedangkan biaya totalnya menjadi Rp4.862.190. Di minggu ini juga ada pemasukan dari panen yang pertama. Panen pertama ini asumsinya dipanen sebanyak 70% dari total ikan yang ada di kolam. Lalu, untuk harganya diasumsikan sebesar Rp24.500 per kilogram. Hasil panen diasumsikan sebanyak 1,652 ton. Jadi, penerimaannya sebesar Rp40.474.000. Lanjut ke minggu ke-13. Di sini tersisa 30% dari total populasi ikan. Sisa ikan ini dipelihara selama sekitar 1 bulanan. Biaya pemeliharaan di minggu ini sebesar Rp1.326.834 dan total biayanya sebesar Rp1.556.803. Minggu selanjutnya adalah minggu ke-14. Di sini biaya pemeliharaan sebesar Rp1.512.024 dan total biayanya sebesar Rp1.741.992. Di minggu ke-15, biaya pemeliharaannya sedikit naik jadi Rp1.583.700 dan biaya totalnya sebesar Rp1.813.668. Minggu ke-16, biaya pemeliharaannya naik lagi jadi Rp1.771.107 dan biaya totalnya menjadi Rp2.1.075. Untuk minggu terakhir yaitu minggu ke-17 menjadi pemeliharaan ikan yang terakhir. Biaya pemeliharaannya Rp2.693.520. Di minggu ini juga dilakukan pemanenan. Setelah dipanen, dilakukan pemeliharaan terhadap kolam dan peralatan lainnya. Biaya ini sebesar Rp540.000. Hasil panen terakhir sekitar 676,5 kg. Asumsi harganya sama dengan panen pertama,
Sehingga penerimaan yang diperoleh di panen ini sebesar Rp16.574.250. Dan kalau dijumlahkan, hasil panennya sebesar Rp57.048.250. Gimana? Udah cukup jelas ya perkiraan biaya yang dikeluarkan tiap minggu untuk budidaya nila dengan kolam kedap air dan kincir. Moga aja info kali ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa kasih like dan share videonya ke teman-temanmu. Masukan dan diskusi dari Agripreneurs kami tunggu. Dan tuliskan di kolom komentar. Ketemu lagi ya di video selanjutnya.